transfer menjelang deadline day ya. Ini berarti sekitar 12 jam menuju penutupan deadline enggak ya? Enggak lebih ya. Ya sehari lagi lah kurang ya. Sehari lagi menuju deadline day karena kita dini hari Selasa gitu. Ya sehari lagi lah menuju deadline day, kita nge-recap dulu apa-apa aja yang udah pasti. Nah kemarin pastinya tentu fans Chelsea sudah berbahagia karena ketika melawan Fulham itu Alejandro Garnacho sudah duduk di tribun Stamford Bridge karena memang kepindahannya sudah dipastikan dan diresmikan dengan harga 40 juta pound sterling ya. Garnacho memecahkan rekor penjualan pemain Akademi United yang sebelumnya dipegang oleh David Beckham saat ditransfer hampir 25 juta pound sterling di 2003 lalu ketika pindah ke Real Madrid ya. Dan ini sekaligus menuntaskan payrollnya Fabrizio yang kalau di total udah bikin 34 postingan khusus untuk Garnacho doang. Akhirnya orang-orang pada curiga, lu dibayar ya sama Garnacho katanya, biar lu cepet nih transfernya gitu. Akhirnya benar juga gitu kan. Dan masuk ke Manchester United dikabarkan sedang bernegosiasi untuk segera mendatangkan Emiliano Martinez, dan ini memang sebuah posisi yang sangat krusial ya untuk segera di-upgrade oleh MU karena baik Bayindir maupun Onana tidak mengconvince Amorim dan seluruh fans MU. Dan akhirnya setelah kemarin mengeksplor Lamens yang memang itu diminta maharnya 25 juta euro ketimbang beli Lamens 25 juta euro, akhirnya sekarang nih kenapa nggak yang sekalian udah matang dan Premier League proven aja gitu, dan kembali direvisit lah kan sebenarnya di bulan Agustus kemarin ya, itu awal Agustus itu MU udah meminta loan untuk Martinez ke Aston Villa. Nah ditolak kan, nah sekarang ini permanen transfer gitu. Penawaran 40 juta pound sudah diberikan kepada Aston Villa. Kita lihat seperti apa nanti respon dari Aston Villa, sementara kesepakatan personal antara Dibu Martinez dan Manchester United sudah tercapai. Jadi kita lihat nanti seperti apa, karena kan memang beberapa outgoings juga sudah terjadi. Jadi Garnacho udah dijual. Ini antara Anthony sama Sancho lagi berupaya juga untuk segera dipercepat di offload ya, karena Sancho itu ditawarin ke Aston Villa untuk dipinjam atau diambil. Sementara Anthony ini akan dipinjamkan atau dilepas secara permanen juga ke Betis. Jadi uang itu bisa direalokasikan untuk bisa membeli Dibu Martinez secara permanen ya. Karena kan kemarin Baleba juga akhirnya nggak jadi. Nah ngomong-ngomong soal Anthony, kemarin akhirnya ada breakthrough. Sebelumnya kan Betis ini bermain dengan strategi yang lumayan licik. Dia tunggu sampai deadline, gue maunya pinjam aja. Akhirnya diultimatim oleh Manchester United, dia bilang gue nggak mau, kalau lu mau pinjam aja, lupakan itu my friend. Dia bilang gitu. Akhirnya terjadi breakthrough. Betis mau beli permanen, tapi harganya murah. Tapi titik tengahnya adalah Manchester United memiliki opsi, itu adalah sell on clause 50% hak keuntungan profit penjualan di transfer berikutnya. Jadi misalnya gini nih, sekarang kan dia ditransfer dengan mahar 25 juta euro, 21 juta euro di depan, 4 juta euro add-on ya, sekitar 25 juta euro ya. Tapi kalau nanti Anthony main bagus di Real Betis kayak musim lalu, terus tiba-tiba dia dibeli sama Barcelona misalnya gitu ya, 40 juta euro, berarti United berhak atas setengah dari angka transfer itu, 40 juta euro itu. Berarti dia dapat 20 juta euro kantongin gitu ya. Jadi itu akhirnya breakthrough-nya, dan sekarang yang menjadi pengganjal itu gaji. Karena gaji Anthony ini cukup mahal, 200 juta pound per pekan, dan Betis obviously nggak sanggup bayar segitu. Akhirnya lagi diobrolin severance package, ibaratnya pesangon. Lu terima aja tawaran Betis, lu gue kasih pesangon gitu lah intinya dari Manchester United ya. Kita tutup fase Manchester United, kita masuk ke